Rusia dilaporkan menguji pesawat tempur kelas berat generasi 5 Su-57 pada Juni tahun 2020 dalam peran yang sama sekali baru, yaitu komando dan kontrol untuk mendukung jet Su-35 yang saat ini sedang digunakan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Meskipun Su-57 sekarang dalam produksi serial yang dimulai pada Juli tahun 2019, tapi ia belum memasuki layanan di Angkatan Udara Rusia. Berbagai teknologi generasi kelima saat ini sedang dikembangkan untuk menyempurnakan desain Su-57. Su-35 adalah desain kelas berat yang lebih tua dan telah beroperasi sejak 2014. Sedangkan Su-57 adalah pesawat generasi kelima yang sedang dikembangkan untuk menjadi platform generasi ke-6 dengan integrasi berbagai teknologi baru yang bisa jadi itu laser, sistem pertahanan untuk rudal balistik hipersonik dan kecerdasan buatan. Su-35 dianggap sebagai pesawat tempur generasi 4++ dan didasarkan pada desain elit Su-27 Soviet. Platform ini dirancang untuk saling berhadapan dengan jet generasi kelima Amerika seperti F-22 Raptor. Su-57 mampu beroperasi dalam satu ruang informasi dengan Su-35, secara signifikan meningkatkan efisiensi tempur ketika keduanya dioperasikan bersama. Mengutip sumber dari media berita Rusia TASS yang melaporkan mengenai peran baru Su-57 dalam eksperimen itu dilakukan dalam kondisi pertempuran nyata. Sekelompok jet Su-35 terlibat dalam kawanan, peran pesawat komando dan kontrol dilakukan oleh Su-57. Upaya untuk menggunakan jet tempur kelas berat canggih untuk komando dan kontrol telah dilakukan di masa lalu, termasuk pencegat MiG-31 Foxhound Rusia dan pesawat tempur F-14 Tomcat Iran pada 1980-an yang masing-masing memiliki radar terkuat pada masanya. Penggunaan Su-57 untuk komando dan kontrol agak tidak biasa, namun mengingat konfigurasi kursi tunggal, meskipun penggunaan kecerdasan buatan yang lebih besar dan kontrol yang lebih canggih dapat mengurangi beban pilot untuk memungkinkannya menerbangkan pesawat dan berinteraksi dengan petarung lain secara bersamaan. Su-57 dapat menampung radar yang jauh lebih besar daripada F-35 Amerika dan sebagian besar desain pesawat tempur modern. Dan tidak seperti Su-35, Su-57 akan menggunakan radar AESA di bagian hidungnya. Ini menjadikannya pesawat tempur Rusia kedua yang melakukannya bersama MiG-35. Meningkatkan pilihan untuk interoperabilitas antara Su-57 dan Su-35 tidak hanya akan meningkatkan potensi tempur mereka, tetapi juga dapat membuat pesawat tempur yang lebih baru lebih menarik untuk ekspor bagi klien yang sudah mengoperasikan Su-35 atau Su-30. Tidak jelas apakah Su-57 yang diuji adalah model produksi atau salah satu dari beberapa prototipe tempur yang telah digunakan untuk menguji teknologi baru selama beberapa tahun. Rusia akan menguji Su-57 yang ditingkatkan hingga 2022 dan menyelesaikan pengujian varian superior ini dalam 2 tahun. Pesawat tempur ini dilaporkan akan memiliki mesin dan avionik baru dan akan mendapatkan tampilan lebar dan panel tampilan panorama. Tidak pasti apakah pesawat akan diganti namanya, mungkin sebagai Su-57M atau Su-60. Varian yang ditingkatkan dari Su-35 juga dilaporkan telah diusulkan dengan versi yang lebih baru dari mesin AL-41, rudal udara ke udara, dan radar AESA yang dipasang berdasarkan Su-57.